in rural Pennsylvania. The train, AW... Milepost 13 before the track split. Really? Yeah, it should roll past MP5 in about 15. What's up? There's an unmanned train out of Fuller. Just get in that siding and sit tight till we give you the all clear. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film dari tahun 2010 yang berjudul Unstoppable. Film ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang terjadi pada insiden CSX 8888 pada tahun 2001 yang akan bercerita mengenai sebuah kereta barang lepas kendali yang melaju tanpa kemudi dan sekelompok orang yang akan berusaha untuk menghentikannya. Ini adalah film terakhir yang disutradarai oleh mendiang Tony Scott sebelum kematiannya. Film ini akan menampilkan Denzel Washington, Chris Pine, dan Rosario Dawson dalam jajaran cast mereka. Baik, sebelum mulai, silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Will Carlson adalah seorang kondektur muda dan akan memulai pekerjaan barunya di Brewster Yard di Pennsylvania Selatan. Tapi sebelum menuju ke sana, ia berhenti sejenak di dekat rumah lamanya untuk melihat dari jauh mantan istrinya Darcy yang sedang mengantar anak mereka menaiki bus sekolah. Will tidak bisa mendekati mereka karena sebenarnya ia sedang berada di bawah perintah penahanan karena insiden yang terjadi 2 minggu sebelumnya. Ketika ia membuat keributan karena mengira istrinya itu saling mengirim pesan dengan seorang pria yang mereka kenal. Will mendatanginya dan mengancam pria itu dengan sebuah pistol. Sialnya, pria itu adalah seorang polisi dan sebenarnya Darcy hanya mengirim pesan kepada adik perempuannya. Ketika Will tiba di Brewster Yard, dia bertemu dengan pria yang pada hari itu akan bekerja dengannya, seorang masinis senior bernama Frank Barnes. Sementara itu, di Fuller Yard di Pennsylvania Utara, petugas yang bernama Dewey dan Gillis terlihat hendak memindahkan lokomotif utama bernomor 777 dari jalur yang akan dilewati kereta lain. Gillis memberitahu Dewey bahwa ia lupa untuk menyambungkan selang angin pada lokomotifnya, yang berarti ia sekarang tidak memiliki rem angin pada keretanya. Tapi Dewey berkata tidak apa-apa karena mereka hanya akan memindahkan kereta itu ke jalur lain yang masih berada di dalam wilayah stasiun mereka. Dan lalu saat kereta itu mulai bergerak maju, Dewey memperhatikan bahwa trailing point di depannya belum diposisikan dengan benar. Dia pun berinisiatif untuk turun dari kabin kemudinya yang masih berjalan lambat untuk menyetel throttle tersebut. Ia berhasil menggeser jalur itu dengan saklar yang ada di sana. Tapi di saat yang sama, gigi dari mesin lokomotif itu bergeser dari 0 ke notch 8 atau kecepatan penuh yang menyebabkan kereta itu bertambah cepat dan meninggalkan Dewey di belakang. Dewey mencoba mengejar lokomotif itu, tapi ia malah terjatuh dan akhirnya membuat kereta yang bernomor 777 itu berjalan sendiri tanpa kendali. Kembali ke Brewster Yard, tugas Frank dan Will hari ini adalah membawa 25 gerbong melewati Stanton. Sementara mereka bersiap-siap, Will mendapat telepon dari saudara laki-lakinya yang mengatakan bahwa pengacaranya telah membuka panel diskusi untuk membatalkan perintah penahanan terhadap Will. Kakaknya juga berkata bahwa Will tidak perlu khawatir jika sekarang dia tidak bisa menghadiri pertemuan itu karena harus bekerja. Kemudian Frank menyadari bahwa Will telah salah memposisikan lokomotif mereka di jalur mundur, membuat Frank menegurnya karena Will tidak melakukan pekerjaannya itu dengan teliti. Frank pun sempat berkomentar bahwa sekarang perusahaan mereka mulai merekrut orang-orang muda yang hampir tidak terlatih seperti Will untuk menggantikan para karyawan senior di sana. Mereka sama-sama emosi dan saling beradu mulut satu dan lainnya. Namun setelah beberapa jam mengemudikan kereta bersama, mereka mulai sedikit akrab setelah masing-masing dari mereka menceritakan kisah keluarga mereka. Will memberitahu tentang perintah penahanannya pada Frank, dan Frank pun bercerita tentang kehilangan yang dialaminya setelah istrinya wafat terkena kanker.
Sementara di Fuller Yard, kepala divisi bernama Connie Hooper tiba di kantornya dengan Dewey dan Gillis yang sudah menunggunya di sana. Dan setelah Connie mengetahui tentang apa yang terjadi, ia memarahi mereka dan menyuruh mengejar kereta itu untuk coba menaikinya. Karena jika menurut pengakuan Dewey, kereta itu tidak akan melaju terlalu cepat karena ia sudah memasang rem otomatis. Setelah mereka pergi, Connie pun lalu mulai mencari solusi bersama dengan beberapa staf yang ada di sana. Pertama, mereka menelepon kondektur yang membawa anak-anak sekolah yang sedang melakukan study tour dan menyuruh mereka untuk membelokkan keretanya ke sisi Fort Peel. Mereka berhasil melakukannya, dan tak lama kereta tanpa masinis itu pun berpapasan dengan mereka di seberang rel. Selanjutnya, Connie menelepon salah satu teknisi mereka yang bernama Ned Oldham dan memerintahkannya untuk mengejar kereta itu dengan mobilnya, untuk memindahkannya dari jalur utama menggunakan saklar yang ada di depan jalur kereta itu. Namun ketika Ned tiba di sana, ia sudah terlambat karena ternyata kereta itu melaju lebih kencang dari yang mereka kira dan sudah melewati lokasi di mana Ned berada. Dewey dan Gillis pun tiba di lokasi, dan pada saat itu, akhirnya Dewey menyadari bahwa ia lupa mengunci persneling dari kereta itu, yang membuat kereta itu sekarang bisa melaju dengan sangat kencang. Connie lalu memerintahkan mereka untuk terus coba mengejar kereta itu dengan kendaraan mereka. Ia pun mulai menelepon pihak kepolisian untuk meminta bantuan mereka mengosongkan jalan di setiap persimpangan jalur utama kereta. Dewey dan Gillis akhirnya berhasil mendekati kereta itu, tapi pada akhirnya mereka gagal ketika sebuah rambu menghalangi Gillis untuk melompat naik ke atas lokomotif. Ketika Frank dan Will sampai di lokasi awal mereka, perhatian Will kembali terganggu oleh telepon dari saudaranya yang memberitahu bahwa juri dan hakim ternyata menginginkan Will hadir di sana. Dan karena ketidakhadirannya, akhirnya hakim memperpanjang perintah penahanan Will selama 30 hari lagi. Will pun kesal dan seperti sudah tidak peduli akan keputusan itu. Dalam suasana hati yang buruk, Will secara tidak sengaja mengaitkan terlalu banyak gerbong ke lokomotif mereka, membuat Frank kembali memarahinya karena ia terus berbuat kesalahan. Dan pertengkaran pun kembali terjadi di antara mereka. Di tengah perdebatan itu, Frank mendapatkan panggilan di kursi kemudinya. Panggilan itu berasal dari Connie dan timnya yang memperingatkan mereka tentang kereta tanpa kendali yang berada di jalur mereka. Mereka meminta Frank dan Will untuk mengganti arah kereta mereka di persimpangan berikutnya. Insiden ini sekarang mulai menjadi berita di banyak stasiun TV lokal. Dan akhirnya Connie menerima telepon dari Oscar Galvin, wakil presiden dari perusahaan kereta tersebut. Ketika dia bertanya tentang apa isi kargo yang dibawa kereta itu, Connie menyebut ada sebuah bahan kimia yang bernama molten phenol. Tapi ia tidak tahu persis bahan kimia macam apa itu. Dan seorang inspektur administrasi kereta api yang bernama Scott Werner yang kebetulan berada di sana mengetahui jenis cairan tersebut. Werner menjelaskan bahwa molten phenol adalah bahan yang sangat beracun dan mudah terbakar. Dan hal itu membuat kereta api yang sedang melaju kencang itu bagaikan sebuah rudal eksplosif seukuran gedung yang besar. Connie yang mengetahui itu lalu menyarankan atasannya itu untuk memberi instruksi untuk menggulingkan kereta itu selagi mereka bisa. Karena jika tidak, kereta akan terus melaju sampai ke daerah padat penduduk dan semuanya akan terlambat. Namun Galvin langsung menolak saran itu dengan beralasan bahwa perusahaan mereka akan mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk mengganti semua kerugian mereka nantinya. Karena ia berpikir masih ada kesempatan dan cara lain untuk coba menghentikan kereta itu. Sementara pada kemudi yang lain, Frank menelepon pusat kendali untuk melaporkan masalah mereka yang tidak bisa berpindah jalur di persimpangan terdekat karena lokomotif mereka menarik terlalu banyak gerbong di belakang, sehingga mereka harus terus melaju dan berpindah jalur di persimpangan yang selanjutnya. Will mulai berpikir bahwa kereta mereka harus berhenti, tapi Frank menolak melakukannya karena hal itu sudah pasti akan menyebabkan kereta mereka bertabrakan. Frank pun memutuskan bahwa mereka harus tetap melaju di jalur utama untuk mengejar persimpangan selanjutnya, yang berarti bahwa mereka akan menghadapi risiko yang besar jika kereta mereka terlambat mencapai persimpangan itu. Setelah pertemuan yang diadakan oleh para petinggi perusahaan, Galvin memberitahu Connie tentang rencana yang akan mereka lakukan. Mereka akan mengirim 2 buah lokomotif yang akan dikemudikan oleh seorang masinis senior bernama Jude Stewart. Jude pun berhasil menjaga lokomotif yang dikemudikannya untuk tetap berada di depan kereta itu cukup lama dan sedikit memperlambat lajunya. Tapi ketika petugas yang diangkat menggunakan helikopter mencoba turun di atas gerbong, terjadi sebuah guncangan yang membuatnya terhempas dan menabrak kaca depan lokomotif, membuatnya pingsan seketika di tempat itu. Jude lalu mencoba mengarahkan kereta itu untuk berpindah jalur. Tapi
Tapi sayangnya, muatan dari kereta tersebut terlalu berat dan mereka masih melaju terlalu cepat. Dan pada akhirnya, mendorong lokomotif yang dikendarai Jude keluar jalur dan terguling sampai membuatnya meledak dan membunuh Jude seketika di tempat itu. Wow, I can't believe how crazy that was. Oh my God, Calvin, you asshole! Frank dan Will masih belum sampai di persimpangan, dan sekarang mereka berada di jarak yang terlalu dekat dengan kereta tanpa kendali itu. Ada sebuah jalur yang sedang diperbaiki di dekat mereka. Frank dan Will akhirnya berhasil mencapai jalur itu tepat pada waktunya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ketika kereta tanpa kendali itu lewat di sebelah mereka. Oh, Jesus. Salah satu teman Frank di markas memberitahunya bahwa mereka sedang mengevakuasi seluruh penduduk di kota berikutnya dan sedang memasang sebuah derailleur portable di sebuah jalur, yang berarti bahwa sekarang jajaran direksi telah memutuskan untuk menggulingkan kereta itu, sama seperti apa yang Connie sarankan sebelumnya. Frank tidak percaya bahwa cara itu akan berhasil, karena derailleur portable tidak akan cukup kuat untuk menahan beban yang berat dengan kecepatan yang terlalu tinggi dari kereta tanpa kendali itu. Frank lalu mendapatkan sebuah ide lain. Tadi ia melihat gerbong terakhir dari kereta itu memiliki coupler yang terbuka, dan mereka bisa mencoba untuk melaju secara mundur untuk mengaitkan lokomotif mereka dari arah belakang kereta itu. Untuk kemudian menggunakan rem mereka dan perlambatnya sebelum mencapai kurva Stanton, sebuah belokan tajam yang ada di depan sana. Pada awalnya Will berpikir ide itu terlalu berbahaya, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi membantu Frank. Mereka pun melepaskan semua gerbong dari lokomotif mereka dan mulai menjalankannya secara mundur sambil memberitahu Connie tentang rencana mereka. Connie pada awalnya terkejut dan meminta mereka untuk menghentikan niat itu. Tapi setelah Frank memberitahunya bahwa rencana mereka untuk menggulingkan kereta itu tidak akan berhasil, Connie segera menelpon Galvin karena ia sama sekali tidak tahu mengenai rencana penggulingan itu. Ia pun kurang setuju dengan rencana itu, karena sekarang mereka sudah terlalu dekat dengan lokasi padat penduduk. Ketika mendengar tentang apa yang coba dilakukan Frank, Gavin pun mengangkat teleponnya dan mulai berbicara dengan mereka. Intinya, ia meminta mereka untuk menghentikan pengajaran itu karena perusahaan tidak bisa mengambil risiko yang lebih besar dengan mengorbankan personil dan kereta mereka lagi. Gavin pun mengancam akan memecat Frank jika ia tidak mengikuti perintahnya. Frank lalu menjawab bahwa mereka sebenarnya sudah memecatnya. Ia berkata bahwa 72 hari yang lalu, ia mendapatkan surat yang memintanya untuk pensiun dini secara paksa dan ia hanya akan mendapatkan setengah tunjangan dari yang seharusnya. Ia hanya diberi waktu 90 hari lagi untuk bekerja sejak surat itu diberikan, yang berarti Frank hanya memiliki sekitar 28 hari lagi untuk bekerja di perusahaan mereka. Semua orang terdiam sejenak mendengar ucapan dari Frank itu, dan hal ini membuat Will memahami keluhan Frank yang sebelumnya tentang para masinis muda yang mencuri pekerjaan senior mereka di sana. Will pun lalu mengambil telepon itu dan sekali lagi menolak perintah Galvin, seperti menunjukkan dukungannya untuk rencana Frank. Dan saat kereta itu mendekati penggelincir, tepat seperti apa yang Frank prediksikan, penggelincir itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Dan kereta itu melewatinya seolah-olah tidak ada apapun yang coba menghentikannya. What? What in the hell was that? Sekarang, semuanya bergantung pada Frank dan Will, sebuah fakta yang dengan cepat menjadi berita. Hal ini memungkinkan Darcy, putranya, dan kedua putri Frank mengetahui tentang apa yang sedang terjadi dengan mereka. Saat mereka semakin dekat dengan kereta yang melaju kencang itu, Will memutuskan untuk keluar dan membantu Frank menyesuaikan kecepatannya melalui isyarat tangan dan walkie-talkie mereka. Karena Frank yang berjalan mundur tidak akan bisa melihat jarak mereka dan kereta itu dengan jelas. Ketika akhirnya kereta mereka bersentuhan satu sama lain, lokomotif Frank secara tidak sengaja merusak segel dari gerbong belakang kereta itu, menyebabkannya menyemprotkan banyak butiran gandum ke arah mereka. Something has gone terribly wrong. The grain car blew us down! Frank lalu mencoba mendorong lokomotifnya lagi, dan kali ini berhasil menyentuh pengunci pin, tetapi pengait mereka masih belum terpasang dengan benar. Will lalu melompat ke tengah kedua kereta itu dan mendorong pin itu dengan kakinya sendiri.
Ia akhirnya berhasil menyambungkan kedua kereta itu, tapi ia tergelincir dan hampir terjatuh saat kakinya terjepit di antara kedua pin pengait itu. Will, can you read me? Will, can you read me? Will Coulson, he's gone. Semua orang panik karena tidak bisa melihat Will, tapi beruntung ia berhasil selamat dengan berpegangan pada pagar di sana dan lalu memanjat kembali ke atas. Walau kini kakinya terluka parah akibat kejadian itu. Hey, don't. Oh, great. Yeah, just wrap it up with this. Mereka mulai berhasil memperlambat laju kereta itu, tapi lama-lama mereka terseret lagi karena muatan dari kereta itu terlalu berat. Will kembali mendapat ide, yaitu untuk mengaktifkan rem tangan yang ada di setiap gerbong secara manual. Frank pun menganggap itu adalah sebuah ide yang bagus. Tapi karena kaki Will sudah terluka cukup parah, Frank melarangnya untuk pergi dan sebagai gantinya, ia yang akan melakukannya. Frank lalu mulai mengaktifkan rem tangan di gerbong paling belakang dari kereta itu dan lalu memanjat ke atas gerbong dan berlari di atasnya untuk melompat dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Tentu saja hal itu sebenarnya sangat berbahaya karena bisa saja Frank tergelincir dan jatuh dari atas kereta itu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Aksinya itu pun disaksikan oleh semua orang yang melihat kejadian itu dari TV mereka. Tapi laju mereka masih terlalu cepat untuk bisa selamat dari tikungan Stanton yang tajam di depan. Dan sialnya, rem dari lokomotif yang dikemudikan Will kini rusak karena bekerja terlalu keras dan kecepatan mereka pun mulai bertambah lagi. Mereka lalu memutuskan untuk menggunakan rem angin independen untuk sedikit menahan kereta dan menyelamatkan mereka dari tikungan yang tajam itu. Tapi mereka hanya bisa menggunakannya sebentar karena jika terlalu lama, mereka akan terguling karena tekanan yang terlalu berat. Jadi Frank akan memberi isyarat pada Will melalui walkie-talkie mereka dan memberitahu kapan ia harus menekan tuas rem itu untuk mendapatkan manuver yang tepat. Dan apa yang mereka lakukan itu lagi-lagi berhasil. Made it. By no means out of trouble. 777 is... We made it! 777 is through the Stanton curve. Setelah mereka melewati itu, Frank kembali melompat dari gerbong ke gerbong, melanjutkan aksinya. Tapi sialnya jarak di sebuah gerbong terlalu lebar untuk dilompati dan Frank tidak bisa melakukannya. Dan ketika mereka mulai berpikir bahwa tidak ada lagi harapan, tiba-tiba Ned muncul mengejar mereka dengan truknya. Ia memacu mobilnya itu, menyesuaikan kecepatannya dengan lokomotif di mana Will berada. Will pun segera keluar dari ruang kemudinya. Ia lalu melompat ke belakang truk itu, dan Ned segera memacu mobilnya untuk mengejar bagian paling depan dari kereta itu. Setelah mereka sampai di depan, Will awalnya sedikit kesulitan untuk melompat, karena memang mereka sedang melaju pada kecepatan yang tinggi. Tapi pada akhirnya, Will berhasil melakukannya dan melompat ke atas tangga dari lokomotif itu. Dan akhirnya, Will berhasil menghentikan laju mereka dari ruang kemudi. Semua orang sangat berbahagia dan bangga karena mereka berhasil melakukannya, tak terkecuali Frank. Ketika Will turun dari kereta, semua orang segera menghampirinya dan memuji aksi heroik yang mereka lakukan itu.
Lalu tak lama, Darcy dan putra mereka pun akhirnya tiba. Mereka berpelukan dan bersyukur Will bisa selamat dari kejadian itu. Setelah semuanya berakhir, masa depan mereka kini menjadi lebih baik, di mana Frank mendapatkan kembali pekerjaannya itu dengan uang pensiun yang nanti akan dibayar perusahaannya secara penuh. Will tetap menikah dengan Darcy, dan mereka sedang menunggu kehadiran anak kedua mereka. Connie dipromosikan menjadi wakil presiden, menggantikan posisi Oscar Galvin yang sebelumnya. Dan Dewey akhirnya dipecat dan sudah tidak lagi bekerja di sana. Tamat. Gimana? Seru nggak filmnya? Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menerima cukup banyak review positif dari para kritikus film dan sempat masuk nominasi Oscar untuk kategori Best Sound Editing di Academy Awards ke-83, walau pada akhirnya harus kalah dari film Inception. Dan film ini dapat memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa keteladanan di tempat kerja dapat membawa petaka bagi banyak orang bila tidak dikerjakan dengan benar dan teliti. Baik, sekian dulu story kali ini, dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silakan like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan kembali mengingatkan, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Dan tonton juga berbagai story, review, serta berbagai pembahasan kami yang lain. Dan jangan ragu untuk tinggalkan pesan kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini. Atau jika kalian semua ingin request film-film lainnya untuk kami bahas. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. Salam buat keluarga di rumah, and see you next play.